Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial sharing sedikit mengenai tutorial pengajuan hak KI atau hak kekayaan intelektual. Nah, pengajuan ini di zaman sekarang juga dapat dengan mudah kita lakukan secara online. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Tinggal kita ketik HKI di atas ini atau di Google, maka akan langsung muncul websitenya. Nah, ini dia penampilannya. Kemudian kita klik permohonan, lalu hak cipta. Nah, di sini langsung muncul template-nya. Yang pertama di sini ada surat pernyataan. Kita bisa klik saja surat pernyataan dan kita download, lalu kita buka saja. Di sini ada nama untuk pemegang hak cipta, ada berapa anggota, bisa dituliskan saja. Kemudian ada kewarganegaraan, dan kemudian ada alamat, lalu ada karya cipta yang dimohonkan berupa apa, lalu judulnya apa, kemudian di bawahnya juga di sini terdapat tanda tangan bermaterai 10.000 teman-teman. Nah, bermaterai 10.000 bagi pemegang hak cipta. Nah, setelah sudah mengisi surat pernyataan yang tadi, kita simpan saja dan diupload pada saat pengisian di kolom permohonan. Kemudian yang kedua ada surat pengalihan hak. Surat ini misalnya kalau ada lembaga yang mengalihkan hak cipta kita, tapi kalau hak cipta sendiri tidak perlu diisi ya. Jadi kalau kita mengajukan atas nama kita sendiri tidak usah diisi. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengisi permohonan pencatatan ciptaan elektronik. Di sini ada jenis permohonan, jenis ciptaan, dan untuk jenis permohonan kita sesuaikan saja ya. Di sini ada UMKM, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah atau dan umum. Kita pilih saja yang umum ya. Kemudian untuk jenis ciptaan, ini kita bisa sesuaikan saja dengan karya yang kita ajukan permohonan. Kita pilih saja. Kemudian ada subjenis ciptaan, lalu ada judul, kemudian di sini ada deskripsi singkat ciptaan ya, dan tanggal pertama kali diumumkan. Kemudian ada negara pertama kali diumumkan dan kota pertama kali diumumkan yaitu kota asal kita saja ya. Kemudian ada data kuasa. Di sini melalui kuasa atau tidak bisa dipilih. Terus kemudian ada pencipta data. Nah, pencipta data ini adalah yang menciptakan karya. Jadi kita bisa klik tambah saja di sini. Kita klik tambah saja, lalu di sini kita isi sesuai dengan apa yang dicantumkan.
selengkap-lengkapnya harus kita isi. Nah, kemudian ada data pemegang hak cipta juga sama ya. Jadi kalau data pencipta dan data pemegang hak cipta itu sama, tetap ditambahkan. Atau mungkin ada yang berbeda, misalnya penciptanya sama, kemudian ada pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta misalnya kalau dia pemberi dana, kemudian dia mempunyai hak untuk memegang hak cipta, seperti itu bisa terjadi perbedaan antara data pencipta dan data pemegang hak cipta. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu mengisi lampiran. Nah, untuk pengisian lampiran ini minimal kita mengisi yang ada tanda bintangnya saja ya. Misalnya ini ada contoh ciptaan. Di sini bisa disesuaikan saja dengan aturan yang ada. Jadi hasil karya kita itu apa, kemudian dilampirkan di situ sesuai dengan ukuran filenya masing-masing. Kemudian di sini ada scan KTP. Nah, untuk scan KTP ini semua pemohon KTP pencipta ditambahkan di sini, dan untuk jenis datanya bisa disesuaikan. Kemudian surat pernyataan yang tadi kita isi sudah ditandatangani bermaterai, kita unggah di sini ya. Nah, untuk bukti pengalihan hak cipta ini, kalau tadi misalnya kita memerlukan pengalihan hak cipta juga bisa diisi di sini. Atau kalau mengajukan bukan nama pribadi tapi dari badan hukum, bisa diisi di ini ya, di salinan resmi akte pendirian badan hukum. Untuk filenya juga bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita punya ada contoh ciptaan yang sudah diupload, silakan bisa dicantumkan linknya ya di contoh ciptaan ini. Setelah semua lampiran sudah diisi, maka kita kirim saja. Nah, lalu di sini akan muncul billing code-nya. Di sini billing code ini berbayar ya teman-teman, sesuaikan saja dengan nominalnya. Setelah itu kita akan mendapatkan sertifikat kalau sudah membayar di billing code ini. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sekian video tutorial mengenai HKI dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.